Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang apa yang saya bilang kepada beliau. Habib Rizik ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan, bukan satu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya, dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Takbir! 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 Kita datang ke sini karena sudah dirasakan ketidakadilan, betul? Betul. Kita datang ke sini karena cinta imam besar, betul? Dituding biayai HRS pulang, JK mengatakan, saya yang perintahkan Kapolri tangkap dia hingga dipenjara setahun. Semua yang berkumpul itu kena, banyak sekali yang kena ini. Kalau mau adil, Tangerang kemarin yang ada haul itu kena juga, pilkada yang ketemu orang. Jadi mesti fair juga. Seperti itu tadi, ada kekosongan kepimpinan yang semena-mena melanggar hukum. Kalau penegak hukum di Indonesia mau berwibawa, dicatat dalam sejarah. Ya jangan bermata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sama lawan tajam, sama kawan tidak. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, lafaznya bimautil ulama, dengan kematian para alim ulama. Di dalam hadis lafaz Bukhari saja biqabdil ulama. Jadi qabdil ulama itu dengan dua pengertian. Para ulama-ulama yang benar ditangkap-tangkapin dan dibungkam mulutnya. Dia tidak bisa lagi menyampaikan dakwah, dia tidak bisa lagi memberikan fatwa, dia tidak bisa lagi menjelaskan halal dan haram. Sementara di sahih Bukhari Muslim bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Dan Nabi juga sudah menyebutkan, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sejarah nabi-nabi Bani Israel, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir. Ini nasib para nabi-nabi Bani Israel. Sebahagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh mereka. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Yaumal hisab, salatan tansuru bihal Habib Muhammad Rizik bin Hussein Jihab wa man ma'ahu minal iyal wal ikhwan wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Syafi' yaumal hisab, salatan tansuru bihal Habib Muhammad Rizik. Dituding biayai HRS pulang, JK mengatakan, saya yang perintahkan Kapolri tangkap dia hingga dipenjara setahun. Sempat dituding membiayai Habib Rizik pulang ke Indonesia, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala belak-belakan mengungkap hubungannya dengan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Menurut pengakuan JK, dirinya bahkan pernah meminta Kapolri untuk menangkap Habib Rizik karena membiarkan anggotanya melakukan penghasutan. Kejadian itu terjadi pada tahun 2008 saat Jenderal Polisi Sutanto menjadi Kapolri. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai sejatinya pemimpin FPI Rizik Syihab adalah orang yang taat hukum. Hal itu disampaikan Yusuf Kala menanggapi Rizik Syihab yang saat ini diminta datang oleh Kapolri sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta 14 November lalu. Menurut Yusuf Kala, Rizik Syihab adalah sosok yang taat hukum karena menerima putusan pengadilan yang membuatnya mendekam di penjara pada 2008. Akibat penyerangan terhadap masa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan AKKBB pada peristiwa insiden Monas, Jakarta. Saya perintahkan Kapolri agar ditangkap walaupun di sana tidak ada Habib Rizik. Tapi saya yakin, tentu sepengetahuan dia. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia mengatakan pada 2008 Rizik Syihab menerima putusan pengadilan tanpa adanya keributan dari massa FPI karena kasusnya memang terbukti dan harus bertanggung jawab atas penyerangan. Yusuf Kala menuturkan tak masalah bila Rizik Syihab dan FPI ingin berdakwah karena sudah menjadi kewajiban setiap agama. Hanya saja dia mengingatkan bahwa dakwah tak boleh disertai dengan kekerasan. Seperti diketahui, saat ini Polri masih menunggu kehadiran Rizik Syihab untuk bersaksi dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta 14 November.
Terbaru polisi menembak 6 orang anggota Laskar FPI hingga meninggal dunia lantaran diduga melakukan penyerangan terhadap personal Polda Metro Jaya saat menjalani tugas penyelidikan kasus Rizik Syihab. Namun, pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran dibantah FPI. Menurut FPI terjadi peristiwa pengadangan serta penembakan terhadap rombongan pimpinan FPI Rizik Syihab dan juga keluarga. Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis mengklaim ada penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal Rizik. Sobri menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat Rizik dan keluarga termasuk cucu yang masih balita menuju tempat acara pengajian subuh keluarga. Yusuf bantah bertemu di Arab Saudi dan bawa uang sekoper. Dalam kesempatan wawancara eksklusif tersebut, Yusuf Kala juga membantah pernah bertemu Rizik Syihab di Mekah, Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kala menanggapi isu di dunia maya yang mengatakan bahwa dia bertemu Rizik dan turut terlibat dalam pemulangan FPI, pimpinan FPI itu. Dia lantas meluruskan isu di dunia maya yang menyatakan bahwa dia turut membiayai kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke koper. Yusuf Kala bilang hal itu tidaklah masuk akal sebab uang tunai dengan jumlah besar bisa ditangkap oleh pihak imigrasi jika tujuannya tidak jelas. Terlebih lagi, peraturan di setiap imigrasi di hampir semua negara mengharuskan penumpang pesawat mendeklarasikan barang bawaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yusuf Kala menuturkan kunjungannya ke Arab Saudi saat itu karena dia menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan Museum Rasulullah Muhammad SAW yang akan dibangun di Jakarta. Penandatanganan tersebut melibatkan Dewan Masjid Indonesia DMI yang mewakili Komjen Purnawirawan Syafruddin selaku Wakil Ketua DMI dengan Abdul Rahman bin Muhammad Al-Matar selaku Deputi Eksekutif Liga Dunia. Oleh karena itu, keluarga Yusuf Kala pun melaporkan mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian dan pemerhati sosial Rudi S. Kamri yang menurutnya telah menggiring opini seolah dia bertemu Rizik Syihab di Mekah dan membantu kepulangannya ke Indonesia. Adapun laporan ke Barreskrim Polri dilayangkan oleh putrinya Muswira Yusuf Kala pada Kamis 3 Desember. Ferdinand Hutahian dan Rudi S. Kamri dilaporkan dengan merujuk pasal 45 ayat 3. Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Laporan itu didasarkan oleh tweet Ferdinand Hutahian yang menyatakan seseorang dengan sebutan Kaplan membawa uang sekoper ke Arab untuk melancarkan kepentingan politiknya pada tahun 2002 dan 2024. Dikonfirmasi terpisah, Polri membenarkan telah menerima laporan dari Putri JK tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, laporan itu akan melalui proses administrasi terlebih dahulu. Yang telah Allah wafatkan dari Republik Indonesia ini, 92 orang ulama garis lurus. Mereka ulama yang tabah, yang sabar, yang ikhlas, yang keilmuannya mendalam. Baik itu dari Nahdlatul Ulama khususnya, yang bergaris lurus ataupun dari Muhammadiyah dan lain-lainnya. Bahkan yang terbaru, 2 orang ulama besar Saudi beberapa hari belakangan meninggal dunia. Saudara-saudaraku, susul menyusul. Sekarang ini ada beberapa kiai kita, ada beberapa ulama kita yang sedang dalam kondisi berat. Bahkan ada yang kritis. Para ulama Allah ambil dalam waktu yang sangat berdekatan. Saudara-saudaraku, dengan krisis Suriah yang ada, para ulama-ulama kelas dunia meninggal dunia dengan cara dibunuh. Di Yaman dengan huru-hara dan kekacauan sekarang, tidak sedikit masyayikh di sana yang meninggal dunia karena tua, karena sakit dan banyak yang dibunuh. Di Arab Saudi, penangkapan besar-besaran terjadi kepada para alim ulama. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengangkat ilmu ini secara satu kali cabut. Tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari manusia, yantazi'uhu minan nas walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, lafaznya bimautil ulama. Dengan kematian para alim ulama. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, dalam hadis lafaz Bukhari saja biqabdil ulama. Jadi qabdil ulama itu dengan 2 pengertian. Para ulama-ulama yang benar ditangkap-tangkapin dan dibungkam mulutnya. Dia tidak bisa lagi menyampaikan dakwah, dia tidak bisa lagi memberikan fatwa, dia tidak bisa lagi menjelaskan halal dan haram.
Sementara di Sahih Bukhari Muslim, bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Ada dua cara Allah menjadikan ilmu itu tercabut. Pertama, para ulama-ulama yang lurus ditangkap-tangkapin. Yang kedua, bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Dan Nabi juga sudah menyebutkan bahwa nasib para ulama dari umatku nanti adalah ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sejarah nabi-nabi Bani Israel, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir. Ini nasib para nabi-nabi Bani Israel. Fariqan minhum, sebahagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh mereka. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Dan nasib ulama-ulama dari umatku, kata Rasulullah, akan senasib seperti para nabi-nabi daripada Bani Israel. Bila dirayu tidak mempan, bila diiming-imingi jabatan tidak tembus, bila diiming-imingi dengan dunia tidak berhasil, bila dirayu dengan wanita tidak kena, maka kemudian diberikan intimidasi, ditekan, dibenci, difitnah, dimusuhi. Kalau bisa terusir, nggak bisa juga diusir, dibunuh. Ini adalah langkah-langkah mereka yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, bahwa orang-orang kafir itu sangat ingin menangkap kamu, mengeluarkan kamu, membunuh kamu. Ini adalah suatu sunnatullah. Tapi di akhir zaman istimewanya, Allah istimewakan lagi dengan cepatnya para ulama-ulama ini meninggal dunia. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ma'adhanallah, ketika kita melihat kondisi yang semakin genting ini, maka apa yang harus menjadi buah renungan fikiran kita? Apa yang mesti tersemat dalam hati kita? Padahal kita sadar, seperti yang dikatakan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kematian dan penangkapan para ulama ini, sehingga mautu alfi abidin qaimil lail, kematian 1000 orang ahli ibadah, qaimil lail, ahli tahajud. Jadi ada ahli ibadah, ahli tahajud, shaimin nahar, ahli puasa, ahli dalam masalah ibadah-ibadah, ahwan, itu bagi Allah lebih ringan. Bagi Allah lebih cetek, lebih gampang daripada kematian min mauti alim, daripada kematian satu orang yang berilmu. Mati satu orang berilmu nggak ada apa-apanya dengan 1000 orang alim yang mati, 1000 orang abid yang mati ahli ibadah. Ibadah Allah yang kami muliakan, ahli ibadah itu hanya kebaikan untuk dirinya, tapi orang yang berilmu, jutaan manusia akan mendapatkan kebaikan darinya. Ahli ibadah tidak akan mampu memadamkan api fitnah, tidak akan mampu menahan kemungkaran, tidak akan mampu menghentikan dosa dan maksiat. Sementara ahli ilmu, merekalah yang mampu memberikan penerangan dalam kegelapan. Ibarat Allah yang kami muliakan, bimauti alimin yasbiru bihalalillah yasbiru bihalalillah wa haramihi. Apa dampak berikutnya yang terjadi ketika para alim ulama sudah tidak ada? Yang lurus-lurus loh ya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah hatta innahu idza lam yabqa aliman, sehingga ketika tidak lagi tersisa orang-orang yang alim, otomatis manusia akan mendengarkan penjelasan orang-orang bodoh tapi sok alim, sok ngomong bicara tentang agama, atau ulama-ulama usuk, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang memburu jabatan, ulama-ulama yang berlari di belakang amplop, ulama-ulama yang berharap mendapatkan dunia dari kekuasaan, ulama-ulama yang mendatangi pintu-pintu pemerintah, ulama-ulama yang tidak takut dengan akhirat, ulama-ulama yang senantiasa memutarbalikkan ayat demi kepentingan kelompok dan organisasi, demi kepentingan partai. Ulama-ulama macam inilah yang tersisa, karena mereka yang diberikan panggung, mereka yang diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan bergerak. Apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu. Tersisalah orang-orang yang kelihatannya alim, sementara mereka adalah orang-orang alim yang jahil. Hai? Adakah orang alim yang jahil? Ada. Macam mana itu orang alim yang jahil? Dia berilmu, tapi dia mengamalkan apa yang bertolak belakang daripada ilmunya. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia kerjakan. Ini namanya alim yang jahil. Sama seperti kata Nabi Musa alaihissalam. Ini ketika dia ditanya oleh Bani Israel tentang apakah engkau ingin mengambil kami sebagai olok-olokanmu?
Atattakhiduna huzwa? Apakah engkau ingin kami ambil kami sebagai olok-olokanmu, hai Musa? Kau suruh kami begini, kau suruh kami begitu. Kau ingin jadikan kami mainanmu. Apa jawaban Nabi Musa? Inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau aku termasuk orang yang jahil. Nabi Musa tahu memperolok-olokkan orang, mempermainkan orang, itu ada perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Sementara mereka malah menyangka Nabi Musa ini memperolok-olokkan mereka. Ini perbuatan jahil. Tak mungkin aku yang sudah ada ilmu, bahkan aku mengajak kalian kepada kebaikan dan akhlak yang mulia, lalu saya memperolok-olokkan kalian, mempermainkan kalian. Saya berlindung kepada Allah kalau saya termasuk orang yang jahil. Nah, di akhir zaman, ulama-ulama jahil macam ini banyak. Ini yang diambil oleh manusia-manusia karena ketiadaan ulama yang lurus. Jadi ulama-ulama yang jahil di akhir zaman ini malah yang banyak. Kalau Nabi SAW bersabda, umatku di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan.